peninggalan-peninggalan di Mesir itu karena dalam bentuk tulisan, makanya disebut sebagai zaman apa ya? Sudah zaman history, Zaman history. bukan prehistory. Kalau zaman prehistory itu peninggalannya tidak dalam bentuk tulisan, belum ada tulisan, namun misalkan bentuk dalam batu, tembaga, terus apa lagi mah? Ya, Batu, pokoknya tembaga, berupa benda-benda, logam, benda-benda purbakala. Budaya-budaya itu terbit Sumber, di sumber, sungai. Iya. Di India, di Cina. Karena kebetulan sungainya menjadi sumber kehidupan. Ya, itu semua budaya peradaban tinggi itu muncul dari sungai. Tanaman-tanaman semua itu berasal dari daerah yang berada dekat sungai ini. Artinya buah-buahan. Semua yang ada di Kairo itu bukan impor, tapi itu adalah dari yang daerah di sekitar sungai Nil. Karena yang lainnya padang pasir. Tempat-tempat yang menarik di Mesir, baik itu peninggalan sejarah, peradaban, dan juga yang terkait dengan alam. Bisa cerita? Ke piramid, melihat Sphinx, ke Luxor. Dan museum mumi. Museum yang ada mumi. Ya, museum yang ada mumi. Peninggalan-peninggalan. Ada muminya. Mama sempat cerita dan saya juga pernah lihat kalau piramid itu sebetulnya memang makam ya. Ya. Episode kali ini akan bincang tentang pas saat tugas mama waktu di beberapa negara dan tempat. Kalau saya sempat mencatat itu mulai yang pertama kali itu di Mesir, di Australia, terus kemudian di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Thailand, Malaysia, dan berbagai tempat di tanah air. Nah, ini karena beberapa tempat tugas atau Mamah sempat bertugas di beberapa tempat ini. Mungkin di episode kali ini saya atau kami akan berbincang terkait dengan tugas waktu di Mesir ya. Jadi Mesir itu kan tugas yang pertama kali, tugas ke luar negeri yang pertama kali, dan juga negaranya dari beberapa negara ini, Mesir kan merupakan negara yang cukup jauh dan lumayan unik yang bisa kita menjadi bahan untuk kita diskusi, dan semoga banyak hal yang menambah kasanah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita masuk mungkin langsung ke Mesir. Untuk yang Mesir ini kan kalau nggak salah tahun berapa itu mah? 1978 ya. Ya 78, karena waktu itu saya ingat saya nganter ibu saya itu sampai Jakarta tuh ya antara pas SD atau mau masuk SD ya. Ya. Berarti kalau ya, jadi saya nganter ke Jakarta, ibu saya untuk saya nganter dari melepas keberangkatan ibu saya dari Jakarta waktu itu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dan menariknya, ini pertama kali ibu saya perjalanan ke luar negeri yang cukup jauh, dan itu sebetulnya juga pengalaman pertama naik pesawat ya. Kalau yang di tanah air sudah. Oh sudah. Jadi yang ke luar negeri ya. Kalau saya karena waktu itu mengantar dari daerah, itu pengalaman pertama saya naik pesawat dan mendarat di Bandara Kemayoran untuk domestik waktu saat itu, di domestik Kemayoran, dan untuk penerbangan luar negeri Halim Perdana Kusuma. Nah, boleh diceritakan itu pertemuan apa sehingga Mama yang kalau kita sempat kalau melihat agak jauh itu kan pertanyaannya, pertemuan apa sehingga Mama berangkat ke sana? Itu pertemuan tentang dialog antara Muslim dan Kristen. Jadi dialog
pandangan dari pihak Muslim tentang Kristen dan sebaliknya. Oh, tapi maksudnya itu di Kairo, di Kaironya atau di beberapa tempat di Mesirnya? Di Kairo. Oh, di Kairo. Oh, jadi karena kalau kita lihat di Mesir pun itu kan juga negara yang mayoritas penduduknya Muslim, namun juga ada keberagaman. Jadi ada agama lainnya, salah satunya Kristen di Mesir. Dan waktu itu tahun 1978 waktu itu yang diundang tuh dari Indonesia atau ada beberapa negara lain? Dari Indonesia, dari Belanda, dan dari India. Oh, oke. Jadi karena memang menarik ya, nanti kita akan bicara tentang Mesir itu menarik dari kacamata yang saat ini dengan keberagaman dan juga mayoritas negara Muslim dan kehidupannya itu bicara ke toleransi. Nanti akan kita juga bahas bagaimana dengan peninggalan Mesir dengan zaman historinya ya, apa namanya, zaman peninggalan Prehistory. history. Mereka history. Sudah history. Mereka history karena ada peninggalan berupa tulisan ya. Hieroglif. Jadi menariknya akhirnya kan di sana ibu saya, nanti kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, mempelajari banyak hal di Mesir. Nah, jadi waktu diundang itu ke sana, bentar ya. Kira-kira dari pengalaman itu kan, pengalaman semua itu pengalaman pertama, pengalaman di tempat yang baru, itu apa saja yang menjadi hal yang mungkin sangat sangat mengesankan bagi Mama? Itu merupakan pertemuan pertama di mana diskusi diadakan dalam bahasa Inggris. Oh iya, karena dari beberapa negara. Ya, dan juga dalam pergaulan dengan sesama partisipan juga ya bahasa Inggris. Tetapi kalau dengan masyarakat waktu itu bahasa Prancis yang lebih dominan, sehingga lebih banyak karena kami bahasa Inggris, mereka bahasa Prancis tidak bertemu, jadi kadang-kadang ya Bahasa Tarsan, bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Kalau sempat nggak, kan Mama dulu waktu di SMA kan sempat belajar bahasa Prancis dan suka bahasa Prancis, sempat nggak mempraktekkan? Belum bisa mempraktekkan. Oh gitu. Belum bisa. Bahasa Arab pun yang mereka pakai antara bahasa Arab yang dipelajari oleh di Indonesia itu juga tidak sama. Memang kalau kita ke daerahnya itu, betul, saya sempat bicara dengan orang yang pernah juga tinggal di Mesir. Ya kayak di Indonesia juga ada bahasa pergaulan, ada bahasa untuk penulisan ilmiah. Kadang-kadang kita kan untuk kita yang belajar literatur, kita kan lebih masuk ke bahasa baku ilmiahnya. Namun maka meskipun waktu itu dengan teman sesama peserta yang bisa bahasa Arab, tetapi sulit untuk berkomunikasi karena dia pakai bahasa Arab yang tidak terbiasa di sana. Oh, yang teman dari Indonesia itu bisa, tapi ada semacam gap bahasa sehari-harinya dengan dia bahasa ilmu ya. mungkin. Dan yang kedua bisa jadi begini, bisa jadi bahasa Arab itu kan bahasa sudah internasional, dan apalagi di daerah Jazirah Arab itu adaptasi atau serapan di masing-masing bangsa kan menyesuaikan lokal culture, lokal apa asal muasal kearifan lokalnya, sehingga kan dia punya, saya pernah dengar betul ada pengucapan tertentu untuk Arab dari Arab Mesir sama Arab misalkan Saudi dan sekitarnya, itu ada pengucapan yang beda-beda, betul ya. Nah, dari itu kan dialog keagamaan, dialog antar umat agama itu sempat dalam bentuk, kalau nggak salah dalam bentuk diskusi bertukar pikiran
belajar dari pandangan bertukar antara bertukar pandangan begitu ya. Ya. Artinya masing-masing misalkan masing-masing dari pihak-pihak agama itu saling bertanya tentang apa yang dia pahami, Ya. kemudian saling menjelaskan itu ya. Dan itu tentunya merupakan hal yang baru, dan menariknya Mama sempat katakan bahwa itu dialog itu berlangsung dengan terbuka dan saling respect gitu ya. Saling respect, dan saya itu pengalaman pertama membaca Al-Quran di sana. Artinya dalam bahasa Inggris. Ya, Surat 5. ya. Dan artinya mereka menjelaskan ya. Oke. Oh, menarik ya. Jadi, dan kalau nggak salah sempat ada beberapa dialog yang di rumah ibadah atau di masjid Di ya. masjid. Mereka mengajak kami berdiskusi di masjid. Oh. Dan Mama sempat pernah cerita berkesempatan ikut menyaksikan perayaan atau ibadah untuk pas hari raya Idul Adha. Iya. Itu kalau nggak salah di sekitar masjid, dan ada di sekitar ada makam. Ada makamnya ya. Itu di Kairo atau di Kairo. Oh, di Kairo. Di Kairo. Oh, jadi sesuatu hal yang baru. Ya. Apalagi Mama dari latar belakang yang berbeda, latar belakang berbeda juga dari asal atau kita dari negara yang berbeda juga. Dan dari situ waktu itu kami diundang juga ke kedutaan Indonesia. Oh iya. Waktu Idul Adha. Saya Mama waktu itu cerita duta besarnya Pak Fuad Hasan. Duta besar saat itu maaf sebentar. Itu Pak Fuad Hasan yang kemudian berapa tahun kemudian kembali ke Indonesia menjadi Menteri Pendidikan, Profesor Fuad Hasan. Dan itu kan tadi kita udah bahas tentang bagaimana latar belakang Mama bisa sampai dan bertugas di Mesir selama berapa lama? 1 bulan. 30 hari ya, sekitar 30 harian ya. Nah, dari 30 hari itu kan berarti sudah masuk dalam kehidupan lokalnya. Nah, kehidupan lokal itu berkaitan dengan budaya Mesir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang bisa, maksud saya gini, Mama kan mau tidak mau berinteraksi dengan masyarakat lokal, selain tadi dengan pihak-pihak yang mengundang atau pihak-pihak tuan rumah. Nah, kira-kira apa ya yang bisa Mama yang mengesankan atau hal yang bisa itu adalah keramah tamahan dari mereka. Oke. Mereka, karena kami berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa Inggris, jadi bahasa Tarsan, tetapi mereka akan tetap membantu. Misalnya naik bus, tidak tahu, karena di sana itu semua kotanya tuh Minan sudah master plan, jadi sulit untuk memperhatikan turun di sini karena hampir semua sama. Makanya tuan rumah sudah memberikan tulisan dalam tulisan Arab alamat yang mau dituju. Jadi naik di bus. Oh, semuanya tulisan Arab ya? Semua tulisan Arab. Maksud saya tidak ada huruf Arab. Latinnya di bawah nggak ada? Tidak ada huruf Arab semua. Berarti sama seperti kalau seingat saya waktu di Hong Kong juga sama itu. Kalau kita mau di Hong Kong dan saya waktu itu di Shanghai, itu kalau kita mau kemana-mana kita udah diberi tulisan lokal, alamatnya tinggal tunjukkan ke taksi. Betul. Ya, sama berarti. Jadi waktu itu kalau ini kebetulan kalau naik bus kepada konduktur ditunjukkan, nanti di situ diberitahu. Dia turun ke bawah, ketemu siapa di jalan pun tunjuk, nanti dia antar. Dia antar. Bukan dia tunjuk, dia antar. Kalau andai kata tempatnya masih ada beberapa meter belum dia sampai, dia oper kepada orang lain untuk antar. Itu keramah tamahan yang luar biasa. Mungkin sambil itu yang kita pelajari dari di beberapa tempat di luar negeri. Saya mau cerita ya, di Sydney pun saya juga begitu waktu pertama kali ke Sydney itu
Kalau waktu itu kan ini mah, saya kan bawanya peta. Jadi setiap sampai suatu tempat saya buka peta. Itu pasti setidaknya itu satu orang tuh langsung datang. Ada yang bisa saya bantu gitu kan. Saya bantu tuh, misalkan saya mau nanyain kalau saya di stasiun tuh saya mau naik jalur kereta yang mana, itu dia nerangkan. Kalau saya di tempat pusat pusat keramaian atau dekat beberapa toko atau market itu, mereka pasti menyisihkan waktu untuk datang untuk menanyakan itu. Selain ramah, kejujurannya, pengalaman Ini dalam artian kalau pas membayar itu, membayar. bukan, pengalaman pernah mengunjungi museum, kemudian waktu itu beli perangko-perangko, tapi kan harus diletakkan di tempat yang memang penyimpanan barang-barang tuh. Sesudah keluar dari museum itu ditinggalkan, Lupa. lupa. 1 minggu kemudian datang, barangnya tuh tetap ada di situ. Oh, Berarti luar biasa. ya. Itu juga bisa kita pelajari bagaimana kita juga membantu wisatawan. Artinya, maksud saya begini, kalau kalau kita sebagai orang lokal dan ada wisatawan atau orang luar negeri yang datang, mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita adalah menjadi representasi dari negara itu. Artinya kita sebagai ujung tombak negara itu, ujung tombak warga negara untuk, atau etalase untuk orang luar negeri itu melihat kita gitu kan. Jadi kalau kita berlaku seenak-enaknya, sewenang-wenang, seenak-enak atau masa bodoh dan sebagainya, itu kan juga orang luar negeri akan melihat kita, atau akan maksud saya begini, menjadi kesan yang juga berhubungan, kesan yang kurang baik berhubungan dengan budaya lokal gitu kan. Itu sih. Dan kalau nggak salah dari keramahannya yang menarik itu, Mama sempat mengaitkan toleransi, artinya Keterbukaan pas dan saat toleransi Mama ke toko, ke toko. terus kemudian menanyakan dari asal dari mana, bisa cerita, Ma? Jadi ketika kami berkunjung ke toko, mereka tahu bahwa kami orang asing, mereka tanya dari mana, Iya. kami katakan oh dari Indonesia, kemudian mereka tanya apakah Muslim, oh bukan, Kristen. Nah, terus kita mulai berdiskusi tentang agak persamaan. Mereka bilang apa Ya, yang pokoknya punya berdiskusi, saling bertukar. Maksudnya begini, pandangannya mereka tentang ini mereka ingin tanyakan gitu kan. tanya. Dan ada memang beberapa persamaan, tetapi kemudian ketika ada perbedaan kami tidak Ya, jadi tidak terlalu masuk ke perdebatan. tidak, Artinya saling menghargai. Artinya memang sebagaimana diskusi itu menambah Pengetahuan masing-masing. pengetahuan dan cara pandang dari sisi orang lain, kan mereka bisa menambah kasanah wawasannya. Itu umumnya, artinya bukan kita berbicara tentang yang waktu presentasi itu memang perwakilan. Ini yang umum saja seperti itu. Tapi Berarti terbuka. ada satu hal yang menarik ya. Saya juga belajar seperti yang ibu saya katakan itu saat saya juga pas di luar negeri, saat itu juga di satu kota di Australia. Di satu kota di Australia kan saya berpikir ya, satu kota di Australia, pas orang di toko juga mah. Di toko juga pas orang itu, nah yang namanya di Australia kan semua rata-rata yang waktu itu saya ketemukan ya kan parasnya ya kayak bully gitu kan. Jadi saya menganggapnya semua kan ya orang Australia kan, dan apalagi logatnya itu kan logat Australia sekali. Nah, waktu saat itu saya ingat itu pertama kali saya mendarat, saya jalan, terus saya masuk ke kota, dan kota itu yang cukup paling besar dan juga tempat yang paling strategis. Saya masih ingat tempatnya, tokonya ya. Waktu itu dia menanyakan dari mana, terus saya bilang saya dari Indonesia gitu kan. Sama berarti kan dari Indonesia. Cuma kalau waktu itu kan, waktu Mama penjaga tokonya kan menanyakan apakah latar belakang gitu kan. Karena memang kalau dari Indonesia kan semua orang rata-rata tahu bahwa Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Jadi
termasuk waktu ada yang pertama kali bertanya ke saya itu langsung begitu saya bilang dari Indonesia terus langsung begini mah, Assalamualaikum gitu Ya. kan. Nah, saya waktu itu kan agak kaget karena saya pikir ini orang Australia eh, mungkin belum tahu kalau Indonesia negara mayoritas Muslim, eh, eh, namun juga ada keberagaman agama-agama lainnya. Jadi waktu itu tuh saya langsung eh, karena saya berpikir yang bersangkutan itu kan orang Australia. Saya langsung ya karena saya nggak siap kebetulan kan saya non Muslim, jadi kan saya juga nggak siap untuk menjawab gitu kan. Terus waktu itu saya cuma ingin menerangkan bahwa di negara kami itu ya seperti yang saya tadi katakan ada beberapa agama dan saya salah satu dari agama itu gitu kan. Terus begitu yang bersangkutan itu tahu, terus bersangkutan oh iya 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 iya. Baru tahu kan. Terus kemudian setelah tahu saya tanya lo maksud saya mereka langsung bilang oh mohon maaf soalnya saya dari Turki, orang Turki yang tinggal ya pokoknya di sana sudah lama. Terus begitu saya tahu Turki, terus saya langsung balik Assalamualaikum. Jadi maksud saya itu kadang-kadang kita tuh sama-sama saling tidak tahu, tapi setelah kita tahu itu kita mulai saling saling mengerti. Itu kenapa kita terbuka untuk membuka diri untuk berdialog. Nah, kemudian dari situ kan sempat cerita di budaya toko, ada yang berbeda nggak tentang budaya makan atau Ya, kehidupan sehari-hari di sana? ya budaya makan ya memang berbeda. Artinya lauknya dan sebagainya. Ya jangan lauk, nasi saja berbeda. Bedanya apa? Bedanya itu tidak ada nasi putih seperti kita. Tidak ada nasi kosong, polos. Pasti sudah dicampur dengan minyak, berbagai minyak. Jadi pasti sudah dengan minyak campur bumbu-bumbunya. Jadi mau bilang nasi goreng ya bukan nasi goreng. Ya. Okay. Nah, makanya kami caranya waktu itu mencari keluarga Indonesia. Artinya keluarga Indonesia mengundang kami sering untuk makan di rumah mereka. Itu yang dari kedutaan atau? Kedutaan. Okay. Hampir semua dari kedutaan. Kehidupan lainnya di tahun 78, mungkin tahun sekarang sudah berbeda ya, tapi termasuk kalau sudah malam sepi gitu ya. Iya. Malam hari itu Tahun 78 ya, 1978. tahun 78. Mungkin sekarang berbeda. Berbeda. Tahun 78 itu kalau sudah mulai jam 6 sore sudah hampir tidak ada lihat wanita di jalan. Oke. Yang ada di jalan yang menari, pria mayoritas ya. Sudah mayoritasnya laki. Jadi kelihatan sekali. Jadi waktu itu berarti mama waktu berada mama berarti malam itu berada di jalan. Di jalan. Jadi orang pasti akan lihat. Mereka pada lihat semua. Dan pasti pada lihat selain wanita pokoknya kan sudah kelihatan beda. Pasti sudah kelihatan beda kan. Jadi yang pertama sudah kelihatan itu tidak ada, ini kok ada. Dan juga kalau dilihat dari penampilan busana dan itu kan bukan mereka atau orang lokal gitu kan. Nah, sekarang kita masuk jadi kan mulai masuk, mama kan sempat ke tempat-tempat yang menarik di Mesir. Baik itu peninggalan sejarah, peradaban, dan juga yang terkait dengan alam. Bisa cerita? Ke piramid, melihat Sphinx, ke Luxor, dan museum mumi. Museum yang ada mumi. Ya, museum yang ada mumi. Peninggalan. Ada muminya. Mama sempat cerita dan saya juga pernah lihat kalau
piramid itu sebetulnya memang makam ya. Ya, Ya, tapi bentuknya piramid, piramid. tetapi di dalam tuh ruangan. Ya, sehingga saya kalau di TV itu kalau ada pencarian apa namanya peninggalan-peninggalan itu bentuknya lorong-lorong bawah tanah. Betul. Ada kamar-kamar lah, seperti kamar-kamar. Tapi sebetulnya itu semua makam. Ya, Oh, ada ya ruang apa juga begitu. Artinya ya seperti rumah lah nah begitu. pas Mama masuk ke dalam kan, Ada masuk. masuk ke dalam itu kalau yang saya sempat lihat di TV itu kan bentuknya ada huruf-huruf yang gambarnya kayak burung. Iya, iya. Itu namanya huruf apa? Hieroglif. Hieroglif. Itu di dindingnya ada atau memang sudah dipindahkan ke museum? Ada di mana? Oh, ada Yang di piramidnya? Ada. Ada? Yang ada. Ada. Oh. Ada di situ. Jadi saya kemarin ngobrol dengan ibu saya ini mengatakan bahwa peninggalan-peninggalan di Mesir itu karena bentuk dalam bentuk tulisan, makanya disebut sebagai zaman apa ya? Sudah zaman history, Zaman history. bukan prehistory. Kalau zaman prehistory itu peninggalannya tidak dalam bentuk tulisan, belum ada tulisan, namun misalkan bentuk dalam batu, tembaga, terus apa lagi mah? Ya, Batu, pokoknya tembaga, berupa benda-benda, logam, benda-benda purbakala. benda-benda purbakala. Nah, apa yang kira-kira berkesan bagi Mama selama ke piramid, peninggalan-peninggalan peradaban itu? Ya, betul-betul bukti bahwa pada zaman itu saja sudah peradabannya sudah cukup tinggi, dan boleh dikatakan peradaban bukan cukup tinggi, yang luar biasa. Tinggi ya. Dan itu Mesir itu masuk di peradaban sebelum Masehi. Ya. Ya kan? Sebelum Masehi kan? Before Christ ya. Ya, sebelum Masehi. Soalnya setelah itu kan baru seperti di kerajaan-kerajaan Nusantara itu kan baru setelah Masehi kan? Mereka sudah history atau mempunyai peninggalan tulisan. Dan pernah nggak ini, Mama kan juga pengalaman sebagai orang atau dosen sejarah, pernah nggak untuk melihat apa itu istilahnya arti dari salah satu peninggalan tulisannya itu? Enggak. Atau dalam Karena tulisan hieroglif, jadi kita kan tidak mengerti sama sekali huruf-huruf hieroglif. Oh ya. Nggak Kalau mungkin saya mau hubungkan dengan peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur. Oh, enggak. Ini maksud saya begini. Beda, kalau Candi Borobudur itu kan saya dulu pernah ke Candi Borobudur, saya masih ingat itu ada satu pahatan gambar, beberapa gambar itu yang menceritakan sesuatu itu loh. Itu yang saya mau waktu di gambar-gambar waktu itu sempat di Mesir itu sempat dari gambar ini yang farao dan ya segala maksudnya dari tulisan ini ada terjemahannya. ya mungkin ada, tapi waktu sempat itu kita sepintas saja. Soalnya kalau di Candi Borobudur kan kalau nggak salah ada cerita tentang kehidupan sampai ada. Iya kan, itu jadi Dan waktu itu ya kami hanya melihat gitu, jadi bukan satu piramid aja yang kami kunjungi, berbagai ya piramid. cuma ini mungkin maksud saya begini, peninggalan sejarah seperti prasasti ataupun ya prasasti artinya tulisan-tulisan yang ada di dinding, tulisan-tulisan yang ada peninggalan-peninggalan di tempat atau di logam atau apapun itu kan masih ada arti. Iya. Pasti ada arti. Sehingga nah, makanya ada yang menarik nih, di tanah air itu juga ada peninggalan yang dalam bahasa kuno itu yang sekarang lagi dicoba untuk diterjemahkan. Karena saat diterjemahkan baru kita bicara ke artinya kan. Itu makanya pentingnya sejarah itu kalau kita tarik ke korelasi sekarang dan berhubungan dengan masa lalu, kita harus mengerti artinya dulu. Nah, kemudian salah satu ikon ya. Tadi yang lalu menjadi sekarang itu satu contoh yang paling konkret itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan dari Mojopahit. Itu bahasa apa ya? Bahasa Sanskerta? Bukan, bahasa Jawa. Oh. Bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika. Oke.
Itu kan Tapi dari sana. tapi apakah itu diambil dari satu karya atau peninggalan? Iya, kitab negara Kertagama. Oh iya. Oh. Nah, itu maksud saya itu. Jadi kadang-kadang ini menjadi gambaran yang cukup positif bagi kita kalau kita mengunjungi suatu tempat sejarah atau peninggalan-peninggalan yang lain. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari situ kalau kita ingin melihat mengkorelasikan dengan peninggalan sejarah itu, baik kita dengan memahaminya gitu. Terus kemudian terkait dengan Mesir itu ada akan yang berkaitan dengan alam, sungai yang cukup besar, Sungai Nil. Kira-kira bisa sharing pengalaman. Ya, sungai Nil itu sungai yang cukup besar. Ya, kalau dari kacamata kita yang membandingkan dengan sungai di Indonesia mungkin lebih mirip dengan laut. Ya, Karena besar aja ya. Karena besarnya. Dan kami sempat ya berlayar. Iya. Dan sebenarnya tanaman-tanaman semua itu berasal dari daerah yang berada dekat sungai Nil. Artinya buah-buahan. Semua yang ada di Kairo itu ya bukan impor, tapi itu adalah dari yang daerah di sekitar sungai Nil. Karena yang lainnya padang pasir, tidak ada tanaman apapun. Dan kalau saya pernah lihat ada di program TV itu tentang Sungai Nil, journey dari Sungai Nil itu kan, Sungai Nil itu kan di hulu. Nah, hilirnya itu kan Mesir itu kan di benua Afrika. Jadi turun sampai ke negara Afrika sampai di bawah. Jadi untuk mengairi, sama seperti Sungai Mekong itu hilirnya itu memang di Thailand, di Kamboja dan daerah Indochina itu. Namun kalau kita telusuri ke hulunya itu di Tiongkok, Sungai Mekong. Nah memang budaya-budaya itu terbiit sumber di sungai. Iya. Di India, di Cina. Karena kebetulan sungainya menjadi sumber kehidupan. Iya, itu semua budaya peradaban tinggi itu muncul dari sungai. Oh iya, karena mungkin begini ya, kalau saya melihat ya. Sungai Gangga, Saya melihatnya begini, kan sungai itu besar dan panjang. Nah, saya melihatnya begini, kenapa itu menjadi sumber peradaban? Karena satu, terjadi transaksional antara tempat-tempat yang jauh yang dihubungkan dengan sungai. Jadi transportasi saat itu yang memungkinkan peradaban muncul. Saling bertemunya dari tempat satu ke tempat lain, saling bertukarnya baik itu dalam transaksi perdagangan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain. Kesuburan itu transportasinya itu dari titik ke titik yang cukup jauh itu lewat sungai. Jadi kenapa itu peradaban? Kalau mau dibilang sungai yang zaman dulu sebelum ada infrastruktur jalan tol, sebetulnya semua kegiatan ekonomi kan lewat sungai. Sekarang kan lewat ada tol lebih cepat, tapi kan zaman dulu itu kenapa peradaban muncul banyak dimuncul pada negara-negara yang sungainya itu yang besar. Oke. Dan apalagi kira-kira setahu saya berarti sungai yang besar itu sumber kehidupan air minum juga ya? Ya, semua air minum. Kayak seperti kita kan air minum juga ambil dari sungai. Sehingga orang sana ada semacam pandangan bahwa orang yang pernah minum air dari Sungai Nil itu pada suatu waktu nanti akan kembali. Oh, semoga. Mesir. Ya, semoga. Tapi saya tunggu-tunggu. Ya, semoga. Karena masih ada mereka kesempatan. Katakan yang pernah minum air Sungai Nil itu pasti akan kembali berkunjung. Oke. Itu maksudnya untuk orang pendatang yang di luar Sungai Nil. Oke. Kira-kira ada lagi yang terkait dengan Mesir? Itu gereja. Oh iya, ibu saya pernah bercerita suatu saat ibu saya kan hari Minggu kepingin ikut kebaktian di gereja di Mesir. Dan Mesir itu kan negara yang berbahasa Arab. Jadi ibu saya masuk ikut kebaktian berbahasa Arab, otomatis ibu saya tidak punya
tidak punya kemampuan untuk berbahasa Arab atau memahami bahasa Arab, dan saat dalam bentuk doa ataupun dalam bentuk Khotbah. kidung. Kidung itu artinya kidung, kalau kita bagaimana orang Mesir dengan budaya dan berbahasa Arabnya itu, cara menyanyikannya juga seperti di budaya Arab itu, sehingga waktu itu gimana mah? Waktu khotbah, Waktu khotbah dan juga selama waktu kebaktian. saya tidak mengerti apa-apa karena memang semua dalam bahasa Arab. Hanya Atau mungkin sempat merasa pikir apa salah masuk gitu ya? ya, saya pikir salah masuk karena suasana seperti Ya pokoknya semua dalam bahasa Arab, Arab, artinya yang sesuatu biasanya kan kalau kita kebaktian kan agak berbeda gitu ya, kan. berbeda. Makanya ketika khotbah karena tidak mengerti, tetapi karena ingin punya pengalaman, ketika disebut Rohul Kudus, Baru saya pikir oh ini kebaktian. Rohul Kudus, kalau bahasa saya di Indonesia kan Roh Kudus gitu ya. Tapi kan dalam pengucapan dalam bahasa Arab kan Rohul Kudus. Itu kan istilah yang cukup lazim untuk di Alkitab. Jadi mungkin korelasinya di situ ya. Dan ya mulai dari masuknya saja terpisah dan sebagainya. Oh iya, Duduknya terpisah. ibu saya cerita gimana? Jadi gedung gereja itu terpisah, yang wanita duduk tersendiri pada barisan, katakanlah kalau dibagi dua, pada barisan kiri itu wanita dan pada barisan kanan itu para pria. Itu tahun 1978. Dan saya tidak tahu apakah dan itu di gereja itu kan? Dan di gereja yang berbahasa Arab. Ya, belum Karena tentu ada kan gereja lain kan. Nah, gereja lain ya seperti biasa. Dan semua yang masuk yaitu berpakaian Arab, apa? Oh ya, berbudaya Arab. berpakaian tradisional berbudaya Arab. Ya. Jadi kelihatan sekali ketika saya masuk karena itu berbeda. Maksudnya dalam artinya busana. Dalam busana. Terus kira-kira ada lagi yang lain terkait dengan Mesir? Apa ya? Kalau tidak ada, mungkin kami sampai di sini dulu. Untuk nantinya akan kita bahas tempat-tempat Mama bertugas, tempat-tempat lainnya dengan hal-hal yang mungkin menarik untuk dibahas, dan biarlah itu bermanfaat bagi rekan-rekan dan juga kita semua yang di sini yang membahasnya. Dan terima kasih Mah untuk waktunya dan terus berbagi. Terima kasih.